Halo, selamat datang kembali di channel Anu Film. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari sebuah film yang seru dan sayang banget kalau dilewatkan. Jadi, film ini memperkenalkan kita pada 5 sahabat yang bernama Max, Megan, Nina, Abe, dan Clover yang tanpa sadar terjebak dan mengalami berbagai kejadian aneh di Lembah Glor. Semua bermula saat mereka mencari kakak Clover yang hilang, yaitu Melanie. Seperti biasa, channel ini mengandung full spoiler dan semua adegan dalam film tidak untuk ditiru ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Until Dawn 2025. Di awal film, kita diperlihatkan Max, Megan, Nina, Abe, dan Clover sedang dalam perjalanan mencari Melanie, kakak Clover yang telah lama hilang. Dalam video terakhirnya, Melanie mengungkapkan bahwa sejak ibunya meninggoy, ia merasa tak betah di rumah dan sempat mengajak Clover pergi bersamanya. Mereka kemudian menemukan sebuah warung bernama Heartless, persis seperti latar dalam video Melanie. Karena suasananya menyeramkan, Megan yang memiliki kepekaan supranatural mengajak teman-temannya berdoa. Namun tiba-tiba terlihat Clover sudah memasuki warung itu, membuat Max ingin menyusulnya, namun Nina menahannya dan memberikan waktu pada Clover untuk melakukannya sendiri. Saat membayar kopi, Clover menanyai penjaga tua bernama Baron tentang Melanie. Baron berkata Clover bukan orang pertama yang mencari orang hilang dan semuanya hilang tepat di Lembah Glor. Asking me if I seen someone. You're not the first one who come here. Glor Valley? In Glor Valley. Clover segera memberitahu temannya dan mereka pun berangkat. Hujan badai membuat Clover panik dan ingin kembali. Tapi Abe menolak karena sudah 2 kali mereka putar balik. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba terlihat sebuah rumah besar dengan halaman luas yang dikelilingi oleh hujan badai. Anehnya lagi, di sana sinyal ponsel hilang total. Begitu masuk ke rumah, mereka menyadari rumah itu kosong sejak tahun 1998. Nina melihat jam pasir dan Abe melihat dinding penuh poster orang hilang termasuk Melanie. Di luar, Clover melihat sosok di tengah hujan yang disangkanya Melanie dan ia pun mengejarnya. Max memanggil dan menyuruhnya kembali. Clover kembali tergupoh dan memberitahu pada Max bahwa ia melihat seseorang. Nina menulis namanya di buku daftar tamu lalu terkejut melihat nama Melanie sudah tercatat. Mereka mencurigai semua poster orang hilang termasuk Melanie yang tidak memiliki keterangan seperti identitas lengkap dan nomor yang bisa dihubungi seperti poster orang hilang pada umumnya. Ternyata mereka berada di Lembah Glor tempat Melanie hilang. Saat Clover menceritakan bahwa ia melihat seseorang di tengah hujan, Nina melihat jam pasir yang sudah terbalik seolah waktu baru saja berjalan. Lalu terdengar suara dentuman keras dan mereka mencoba mencari asal suara tersebut. Namun mereka mendapati mobil mereka sedang dinaiki oleh seseorang misterius. Merasa takut, mereka lalu masuk ke dalam rumah. Max, Megan, dan Clover memutuskan untuk mencari pertolongan, sedangkan Nina dan Abe memantau orang yang menaiki mobil mereka. Saat berada di ruang bawah tanah, Clover menemukan sebuah telepon namun tidak berfungsi. Sementara itu, Nina dan Abe sedang mengawasi mobil mereka dari jendela. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dan Abe memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Saat Nina mengawasi mobilnya, tiba-tiba lampu belakang padam. Lalu ia mencoba mencari tahu sambil memanggil Abe. Saat menyalakan lampu, tiba-tiba
Mendengar teriakan Nina, Max, Megan, dan Clover langsung menyusul dan mencari keberadaan Nina. Max yang melihat psikopat bertopeng langsung mengajak teman-temannya untuk bersembunyi. Tapi Max justru menyerang si psikopat dengan kursi dan inilah yang terjadi. Setelah Max, giliran Megan yang menjadi korban. Clover mencoba melawan namun akhirnya ia memilih melarikan diri. Di tengah hutan, Clover melihat sosok wanita yang ia kira Melanie, tapi tiba-tiba saat pasir di jam habis, jam itu berputar balik dengan sendirinya dan secara misterius. Mereka semua hidup kembali lengkap dengan luka bekas serangan si psikopat. Saat itu mereka menyadari bahwa mereka sedang berada dalam masalah besar. Tiba-tiba mereka melihat wajah mereka sendiri terpajang di poster orang hilang. Tak lama kemudian gangguan itu datang lagi. Mereka melihat sebuah pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Sementara Nina menyadari jam pasir kembali berputar seolah baru saja dimulai. Tak lama Megan merasakan sakit dan tiba-tiba Megan pun menghilang. Saat mereka menemukan Megan di ruang poster, ia sedang kerasukan, berbicara sambil menunjuk satu persatu wajah para korban di poster. Megan mengatakan jangan biarkan dia masuk dan Megan pun meninggoy. Kemudian terdengar suara ketukan di pintu. Abe pun memeriksa namun tidak ada siapapun. Lalu terdengar suara Melanie meminta tolong pada Clover. Teman-temannya pun berusaha mencegahnya. Max yang mulai terpengaruh mencoba membuka pintu, tapi mereka tak menemukan Melanie. Justru yang mereka lihat adalah sebuah rumah tua yang sebelumnya tidak pernah ada di sana. Namun tiba-tiba Max mencoba menyelamatkan Clover namun Abe melarangnya dan mengajak Max dan Nina untuk segera mencari bantuan. Namun Max menolak. Clover yang terbangun dari pingsannya terkejut melihat topeng dan seorang nenek yang menggunakan oksigen. Saat berusaha kabur dari tempat itu, nenek itu terbangun dan memberi pesan. Jika mereka dapat bertahan hidup saat malam hari, mereka akan selamat. Tapi jika tidak, mereka akan menjadi arwah gentayangan. Lalu nenek itu merasuki raga Clover. Kemudian terlihat Abe dan Nina yang mencoba mencari bantuan, namun mereka dihadang oleh monster yang sangat besar. Ketika berusaha untuk keluar dari mobil, tiba-tiba selanjutnya terlihat Max yang sudah berada di dalam rumah tua itu mencoba mencari Clover. Saat berada di salah satu kamar, Clover datang dengan memakai topeng dan inilah yang terjadi. Clover yang masih dirasuki arwah nenek itu kemudian berjalan keluar dan tiba-tiba seperti biasa, waktu kembali berputar dan mereka hidup lagi. Kali ini mereka berkumpul di dalam toilet dan sepakat untuk tidak keluar, berusaha tetap aman dan bertahan hidup semalaman seperti yang dikatakan nenek itu. Saat mereka tengah berbincang dan menyusun strategi, lalu Abe mulai batuk hebat tidak terkendali dan tiba-tiba Megan yang menyadari itu mengatakan air dari wastafel itulah penyebabnya yang membuat mereka satu persatu meledak. Lalu Clover menyuruh Max untuk membunbunnya dan akan mengulang rencana mereka. Tapi Max yang tidak tega melakukannya tiba-tiba tersisa Clover yang sudah mulai pasrah. Tapi ia dikagetkan oleh seorang pria yaitu Baron, si penjaga warung di scene awal, dan Clover pun
Saat hidup kembali, mereka mencoba mencari petunjuk. Clover menemukan beberapa kartu pengenal terlihat milik para insinyur, salah satunya milik Baron yang ternyata namanya adalah Dr. Alan Hill, spesialis trauma. Kebenaran pun mulai terungkap bahwa 20 tahun yang lalu terjadi bencana pengoboman pertambangan sehingga mengakibatkan sekitar 1.100 warga meninggoy dan seluruh kota tertimbun layaknya ditelan bumi. The whole town got like Mining disaster happened right here in Glore Valley. Tak lama kemudian, Max menemukan sebuah kaset tua dan memutuskan untuk memutar isinya. Rekaman itu ternyata adalah dokumentasi milik Dr. Alan. Hey, that's exactly what we need, right? Isinya mengungkapkan bahwa para korban akan mengalami gejala aneh seperti kelaparan ekstrim, kecemasan, keputusasaan, atrofi otot, dan rambut yang rontok yang akan merubah mereka menjadi makhluk Wendigo. Ternyata Dr. Alan telah melakukan eksperimen psikologis berbasis trauma bencana. Eksperimen ini begitu kuat sehingga meninggalkan jejak mendalam, bahkan mempengaruhi siapapun yang datang ke tempat itu. Inilah alasan mengapa para korban bisa mengalami kondisi seperti Matoi Suri, terjebak di antara hidup dan Matoi. Tak lama, suara Dr. Alan terdengar melalui radio. Ia mengatakan bahwa ada satu cara untuk keluar, tapi harus ada satu nyawa yang dikorbankan. Mendengar hal itu, Clover memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Nice try, asshole. Wait, hold on. Sementara itu, Megan menemukan petunjuk di dalam laci sebuah peta kota. Clover lalu menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Dr. Alan. Ia pun setuju dan mereka sepakat untuk bertemu di tengah hutan. Dr. Alan juga berjanji akan mempertemukan Clover dengan kakaknya yaitu Melanie. Mendengar hal itu, Max, Nina, dan Megan melarangnya, namun Abe mendukung keputusan Clover. Akhirnya Clover pun pergi bertemu dengan Dr. Alan. Karena mendukung keputusan Clover, Abe dimarahi oleh Megan. Max mencoba menenangkan mereka dan mengajak untuk segera mencari Clover serta menyusun rencana baru. Namun, Nina yang kesal dengan sikap pacarnya yaitu Abe justru mengusulkan agar Abe dijadikan korban pertama. Usulan itu memicu perdebatan panas hingga tiba-tiba di tengah hutan, kaki Clover tiba-tiba terjepit bear trap. Saat mencoba melepaskannya, tiba-tiba ia terseret masuk ke dalam hutan. Sementara itu, Nina yang tengah menjaga Abe yang tengah terluka tiba-tiba didatangi oleh psikopat lengkap dengan sajamnya yang akan membun-bun mereka. Dengan santainya, Nina berkata, "Dia duluan." Him first. Max dan Megan menyusuri hutan untuk mencari Clover. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara aneh. Saat bersembunyi, tiba-tiba Max akhirnya menemukan Clover dan berusaha melepaskan jebakan itu. Namun dari balik kegelapan muncul sosok tak terduga yaitu Melanie yang kini telah berubah menjadi monster abadi. Beruntung mereka berhasil bersembunyi. Mengetahui teman-temannya sudah meninggoy, Clover menyuruh Max untuk membun-bunnya dan akan membuat rencana baru. Dengan berat hati, Max pun melakukannya. Tak hanya itu, Max kemudian mencoba meminum tetesan air yang membuat ia meledak. Saat mereka berkumpul, Abe mengeluhkan rasa sakit di punggungnya. Ternyata ia mulai menunjukkan gejala atrofi otot. Teman-temannya panik namun berusaha menenangkannya tanpa memberitahu kenyataan sebenarnya. Gejala itu menjadi petanda bahwa mereka hanya memiliki satu malam lagi untuk tetap hidup atau berubah menjadi Wendigo. Sementara itu, hilangnya Megan membuat situasi semakin tegang. Beruntung, Abe selalu merekam setiap kejadian lewat ponselnya. Rekaman itu memperlihatkan bahwa Megan sempat berpamitan. Ia memilih untuk membututi Dr. Alan demi mencari cara untuk membawa teman-temannya keluar dari lembah Glore. Dari rekaman itu pula, mereka menemukan petunjuk penting. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan melewati pintu yang sama persis seperti yang terlihat dalam video.
Mereka akhirnya menuju pintu tersebut dan mulai mencari keberadaan Megan. Di tengah pencarian, mereka melihat sosok monster Wendigo dari kejauhan. Mereka berusaha menahan nafas dan tetap diam, namun tiba-tiba terowongan itu membawa mereka kembali ke rumah tua di scene awal. Tiba-tiba si psikopat muncul. Max, Nina, dan Abe berusaha melawannya. Sementara Clover melanjutkan perjalanannya untuk mencari Megan. Perjalanan Clover tak berjalan mulus. Ia justru bertemu dengan kakaknya Melanie dan terjadilah Clover akhirnya menemukan Megan yang terkunci di sebuah ruangan mirip seperti yang ada di video bersama Wendigo yang dirantai. Ia pun mencoba mencari kunci untuk membebaskannya, hingga akhirnya ia masuk ke sebuah ruangan dan bertemu langsung dengan Dr. Alan. Sambil meminum secangkir kopi, Dr. Alan mengatakan bahwa Clover adalah pasien yang sangat menarik dikarenakan Clover mengalami depresi berat akibat ditinggal oleh ibunya. Sambil mendengar ocehan Dr. Alan yang meremehkan dirinya dan teman-temannya, Clover diam-diam mengambil kesempatan. Ia mencampurkan kopi Dr. Alan dengan tetesan air dari pipa. Tanpa curiga, Dr. Alan meminumnya dengan nikmat. Dan kalian pasti sudah bisa menebak endingnya bakal seperti apa. Clover akhirnya menemukan kunci itu dan segera menyelamatkan Megan. Dengan sisa waktu yang semakin menipis, mereka harus melewati para Wendigo dan mencari jalan keluar secepat mungkin. Max, Abe, dan Nina yang sudah lebih dulu berada di luar segera membantu Clover dan Megan keluar dari dalam kubur tersebut. Tepat saat butiran terakhir jam pasir habis, mereka semua berhasil selamat. Dan film pun tamat. You guys plan on staying another night or what? Terima kasih telah menonton alur cerita film Until Dawn 2025. Dari film ini kita belajar bahwa dalam menghadapi trauma dan ketakutan, kita perlu keberanian, kerjasama, dan kemauan untuk belajar dari kesalahan agar kita bisa menemukan harapan dan kesempatan kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Anu Film. Bye-bye!